bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Satul Bakesi, yang terhormat Bapak Calon Guru Penggerak Angkatan 9, yang terhormat Ibu Bapak Dewan Guru yang saya hormati. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas berkat dan rahmatnya, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi dari calon guru penggerak angkatan 9 dengan tema budaya positif. Marilah sama-sama kita untuk mempersingkat acara ini, sama-sama kita membacakan basmalah. Acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Satul Bakesi kepada Bapak Haji Abdul Qadir SPDSD. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, bagi tak lupa kepada calon guru penggerak, alhamdulillah yang pada saat ini bisa melaksanakan diseminasi, yang mana ini merupakan tahapan-tahapan kegiatan daripada calon guru penggerak. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di siang hari ini acara berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan kita dalam acara ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan junjungan kita Habibana wa Nabi yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat Yunus dan kepada kita semua sebagaimana sekarang zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam acara ini mau digunakan sebagai syarat daripada rangkaian calon guru penggerak, dan mudah-mudahan acara ini berjalan sukses dan lancar, dan yang tak kalah penting adalah kepada Pak Eko yang saat ini melaksanakan diseminasi berjalan lancar, dan mudah-mudahan kegiatan berikutnya tidak ada hambatan. Yang tak kalah penting dalam kegiatan diseminasi ini, pada hari ini kita sambut dengan rasa syukur bahwa kita berkumpul pada hari ini, walaupun tidak sebanyak yang mungkin meriah yang ketika pelaksanaannya disatukan atau digabungkan, mungkin akan lebih semarak, tetapi ini merupakan suatu sudah mencukupi dari volume yang ada. Dan terakhir dari saya sebagai kepala sekolah, semoga Pak Eko dalam menjalankan kegiatan ini bisa ditularkan kepada siswa-siswi, yang mana Pak Eko mengajar di kelas 4, dan ini merupakan suatu anugerah buat kita semua, karena di SD kita ada beberapa orang calon guru penggerak yang mudah-mudahan ketika Pak Eko ini lulus ataupun ketika mengajar di kelasnya di kelas 4 itu bisa ditularkan sebagaimana aturan-aturan yang ada, yang mana guru penggerak ini banyak perubahan-perubahan dari kebijakan sebelumnya. Oleh karena itu, bahwa guru penggerak ini kita harus mensyukuri karena rangkaian yang sangat panjang dan kegiatan yang sangat padat, sehingga menyita hal-hal yang mungkin yang berkaitan dengan tugas pribadi, sehingga tugas pribadinya dikesampingkan oleh Pak Eko ini.
Dan mudah-mudahan walaupun tugas-tugas pribadi atau kepentingan pribadi dikesampingkan, tidak mengurangi rezeki yang mereka dapatkan, rezeki yang mereka dapatkan. Itu saja, mungkin tidak panjang lebar karena ini mungkin ada beberapa acara yang akan kita jalani. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara yang ketiga yaitu diseminasi dari calon guru penggerak angkatan 9, yaitu kepada Bapak Eko SPD waktu dan tempat. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Dasar SDN 1 Lebak Besi yang saya cintai dan saya banggakan. Juga yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SDN 1 Lebak Besi yang saya cintai dan saya hormati. Tak lupa kepada Ibu moderator yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan diseminasi pada hari ini. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman juga nikmat Islam, sehingga semua kegiatan dan aktivitas kita dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam tak lupa marilah kita curahkan kepada junjungan kita Habibana Wasyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, pada hari ini kita semuanya akan melaksanakan sebuah kegiatan diseminasi. Apa itu diseminasi? Sebelumnya supaya nanti tidak rancu, supaya tahu artinya, diseminasi itu adalah sebuah transfer informasi. Artinya menyampaikan informasi apa yang sudah saya pahami tentang budaya positif yang patut diterapkan di sekolah, yang tujuannya tentu saja keberpihakan kepada murid. Artinya segala aktivitas kita di sekolah yang dilakukan praktisi pendidikan, guru-guru, baik itu di sekolah dasar, di sekolah menengah, dan bahkan di tingkat dasar di PAUD juga, kegiatan budaya positif ini harus kita laksanakan agar apa? Menjadi sesuatu yang bernilai positif bagi kehidupan anak-anak kita semuanya ke depan. Itu pengertian daripada diseminasi adalah transfer informasi atau membagikan informasi kepada Bapak dan Ibu Guru SDN 1 Lebak Besi, ya. Namun sebelumnya, saya di sini bukan menggurui Bapak Ibu semua. Saya hanya berbagi saja. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang sudah saya pahami, yang sudah saya pelajari tentang budaya positif, Bapak Ibu, ya. Kebetulan kami ini calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Lebak, yang kebetulan dari Kecamatan Banjarsari, yang lulus hanya 2 orang, saya dengan Pak Ali Ridho rekan saya, ya gitu. Alhamdulillah, berkat doa semuanya, dukungan Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan guru, juga doa-doa dari wali murid tentunya. Tujuan kami melaksanakan ini tentunya agar apa? Adanya perubahan positif di tingkat sekolah supaya anak-anak lebih disiplin lagi. Nanti Bapak dan Ibu insya Allah akan memahami bagaimana perilaku anak setelah kami berikan pembelajaran yang berpihak pada murid, bukan kebebasan semata untuk melawan kita sebagai orang tua, tapi kebebasan yang terarah. Begitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita lanjut tentang budaya positif ini, nah ini ada pertanyaan, ini bisa kita jawab, kita renungkan bersama. Mungkin Bapak Ibu tahu apa itu budaya positif, ya. Terus mengapa budaya positif itu penting? Menurut Bapak Ibu, budaya positif itu apa? Ada yang tahu tidak? Ya, apa dia? Menurut saya, budaya positif adalah kebiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung sejumlah
kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter anak. Luar biasa. Sekali. Ya, betul. Jadi apa yang disampaikan oleh yang ini tentang budaya positif artinya sebuah kegiatan yang dilakukan di sekolah yang mengandung nilai-nilai yang positif, gitu ya. Oke. Terus menurut Bapak Ibu, penting tidak budaya positif ini? Sangat penting. Kenapa sangat penting Bapak Ibu? Kenapa? Kenapa budaya positif ini sangat penting coba? Baik, biar kita tidak apa ya, tidak kabur pemahaman kita lihat tentang budaya positif. Nah ini budaya positif adalah kegiatan kebiasaan yang dilakukan di sekolah yang diyakini memiliki nilai-nilai kebajikan universal dan berorientasi pada murid sehingga diharapkan dapat membentuk kepribadian murid yang bernalar kritis, mandiri, menghormati dan menghargai serta bertanggung jawab. Ini Bapak Ibu, ini ya, ini pengertiannya. Sekali lagi, budaya positif adalah kegiatan kebiasaan yang dilakukan di sekolah yang diyakini memiliki nilai-nilai kebajikan universal dan berorientasi pada murid sehingga diharapkan dapat membentuk kepribadian murid yang bernalar kritis, mandiri, menghormati dan menghargai serta bertanggung jawab. Oke, kita kaji satu persatu Bapak Ibu. Kegiatan kebiasaan. Apa itu kegiatan kebiasaan? Kegiatan kebiasaan adalah kegiatan yang dijadikan rutinitas bagi anak mulai dari hal-hal kecil. Nah, dari mana diawalinya? Tentu dari kita sebagai guru Bapak Ibu. Ya, kita dulu yang mencontohkan, jangan hanya bisa menyuruh kepada anak-anak, jangan hanya bisa membimbing saja, tapi kita sebagai guru harus menjadi suri tauladan yang baik. Anak bisa melihat mencontoh sebagai seorang guru. Apa itu guru? Kata pepatah di guru dan ditiru. Artinya perbuatan sebaik apapun, sejelek apapun kita, itu akan diikuti oleh peserta didik kita, oleh murid kita. Jadi apa yang kita lakukan pembiasaan dari hal kecil saja dulu. Seperti apa contohnya? Kita sebagai guru lihat sampah diambil, nanti anak melihat gurunya, kan gitu ya. Jangan anak-anak ayo dibersihkan sementara gurunya ya asik kopi dan sebagainya. Nah ini salah satu budaya yang tidak positif. Ya, artinya kita mulai dari diri, mulai dari kita guru-guru dulu, ya, baru nanti anak akan menjadikan sebuah contoh yang baik bagi mereka, dan insya Allah dengan bimbingan kita, tuntunan kita, anak-anak bisa menjalankan kebiasaan-kebiasaan baik itu. Kemudian diyakini memiliki nilai-nilai kebajikan universal, artinya nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai hakiki, nilai-nilai kebenaran yang diakui secara menyeluruh pada setiap orang. Bahwa ini benar. Kalau nilai ini adalah nilai positif, tidak bertentangan dengan norma dan aturan yang ada di masyarakat. Ya, jadi ini adalah akan tertanam pada diri anak ketika saya memungut sampah, menyadari di dalam hatinya dengan memungut sampah saya sudah menjaga kebersihan. Insya Allah anak berpatuh minal iman, dengan menjaga kebersihan ini sebagian daripada iman. Itu yang ditanamkan pada anak didik kita. Kalau hanya disuruh-suruh, dikasih hadiah, motivasi, ya nanti yang buang sampah dipuji-puji, itu hanya sementara Bapak Ibu semua. Sampai kapan kita lakukan itu? Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Berorientasi pada murid artinya dikhususkan untuk murid, ya, berfokus pada murid, ya. Tapi tentu saja kita sebagai gurunya harus memiliki keterampilan untuk itu. Lanjut Ibu, bernalar kritis. Apa itu bernalar kritis? Artinya anak mampu berpikir dan berwawasan yang luas. Ya, dengan apa yang mereka lihat, dengan apa yang mereka dengar, yang mereka alami, mereka bisa apa? Melakukan refleksi diri bahwa itu apa? Kan gitu ya. Terus memahami, mau bertanya untuk apa kegiatan itu, apa manfaatnya, itu adalah bernalar kritis. Jangan aneh Bapak Ibu, anak-anak sekarang luar biasa. Ketika seorang kita ibunya atau bapaknya menyampaikan yang tidak dimengerti, pastinya iya pengen tahu tuh apa itu. Jangan aneh ya. Ini sudah apa, anak kita itu dihargai, mereka memiliki nalar yang kritis luar biasa. Kemudian mandiri, artinya mandiri mau berbuat sesuatu atas dasar keinginannya sendiri, bukan atas dasar perintah, bukan atas dasar daripada tekanan orang lain Bapak Ibu. Ya, Ibu,
anak-anak kita, murid-murid kita didasarkan atas keinginan dan kemauan pribadinya, bukan atas dasar tekanan dari orang lain, ya, karena adanya bujukan, rayuan, bahkan iming-iming, bahkan hardikan juga, ya, perintah yang keras. Nah itu bukan mandiri namanya. Yang disebut mandiri itu terbersih dari hatinya keinginan untuk melakukan sesuatu yang baik, yang positif, menghormati dan menghargai sudah barang tentu, ya. Kemudian serta bertanggung jawab. Ini adalah definisi daripada budaya positif. Diawali dari kegiatan kecil yang kita lakukan di sekolah, Bapak Ibu. Nah ini contoh-contoh, Bapak Ibu. Ini contoh kegiatan budaya positif di sekolah. Yang pertama budaya antri. Ini sebelum masuk ke kelas, anak antri diperiksa kerapihannya. Nah ini yang ditanamkan budaya antrinya, Ibu, ya. Biar anak di mana nanti hidupnya, dimanapun kapanpun setelah dewasa, kalau sudah terbiasa antri tidak rebutan, ya, seperti keluar dari masjid, ya, gitu, ya, ya. Nah jadi ini budaya antri. Yang kedua ini belajar memimpin doa. Artinya di kelas 4 saya menerapkan memimpin doa setiap hari itu bergantian. Yang belum lahir pun saya bimbing seperti ini. Kan gitu ya, supaya nanti terbiasa menjadi seorang pemimpin, Bapak Ibu, ya. Ini contoh-contoh budaya positif. Nah ini juga kenapa ini berkolaborasi, apa berkolaborasi, bekerja sama, kerja kelompok. Nah ini dibiasakan, ya. Ini belajar di alam, Bapak Ibu. Saya di belakang sekolah seperti di mana gitu, ya, kalau dilihat di sini. Padahal di belakang sekolah menggunakan alam, mereka sedang belajar mengamati ciri-ciri tumbuhan seperti apa. Ya ini contoh kecil tentang berkolaborasi. Kita lanjut, Bapak Ibu. Pada kesempatan ini, sebelum kita bisa menerapkan budaya positif, saya akan menyampaikan eksplorasi konsep budaya positif. Ada beberapa konsep di sini. Yang pertama, perubahan paradigma teori kontrol. Yang kedua, makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kemudian berikutnya 3 motivasi perilaku manusia. Yang kelima, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Ini kita akan sama-sama pelajari, Bapak Ibu. Nah ini, ya, coba kita lihat. Cobalah buka apa yang dibuka, Bapak Ibu. Kita perhatikan semua redaksinya. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Bagaimana mengepalkan, Bapak Ibu? Gini, ya. Oke. Coba Anda bayangkan, sambil kepal gini, Bu. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga, ya, sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Apa itu kira-kira? Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas B rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, merayu, menggelitik, bahkan menawari uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Untuk itu saya mohon bantuannya untuk Ibu Nur dan Pak Dian ke depannya. Silakan ke depan dulu, ya. Kita simulasikan seperti apa? Oke, Pak Dian, silakan Pak Dian. Oke. Ya. Ini kita santai aja, ya. Oke. Nah, ini perannya sebelah sini, Pak Dian, sebelah sini. Nah, Ibu Nur di sini, Pak Dian di sini. Ya. Bu Nur ini adalah si A yang memegang sesuatu. Gak apa-apa, kan ini lagi. Memegang sesuatu. Bu Nur, Pak Dian mencoba dengan berbagai cara supaya Bu Nur ini mau membuka kepala tangannya, tapi keputusannya gimana dia? Nah, mau dibuka mau tidak? Ya. Saya kasih waktu 2 menit untuk mencoba berusaha membuka kepala tangan Bu Nur. Ya, baik, kita mulai ya. Tadi kembangkan tangannya, Bu. Baik, 1, 2, 3, action. Saya pengen tahu apa yang di kepala tangan ibu. Saya pengen tahu apa kira-kira. Sesuatu yang ibu simpan. Ada aja. Tidak boleh yang tahu. Tidak ada. Kalau misalkan saya pengen tahu, lalu ketika saya tahu, saya akan sesuatu untuk ibu. Mau tidak?
Tidak mau. Tidak mau. Kau ingin merayu-rayu Pak? Dirayu. Kau ingin merayu Pak? Atau marah-marah Pak? Oke, tepuk tangan semuanya. Terima kasih luar biasa. Luar biasa ya. Mas, nah ini salah satu contoh. Loh, apa ini? Apa-apaan sih Pak? Mau begini. Oke, nanti kita akan tahu semua apa artinya. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah ini perubahan paradigma teori kontrol. Ini yang pertama. Kita jangan kesini dulu ya. Nah tadi Bu Nur, apa sih yang dipegang sebetulnya Bu? Sesuatu yang berharga. Walaupun dengan sekuat tenaga Pak Dian membujuk untuk membuka tetap bertahan. Karena ini dianggap sesuatu yang penting katanya Pak Dian, tidak boleh ada yang tahu apalagi diberikan. Kan itu. Artinya begini Bu Bapak. Segala tindakan yang kita lakukan itu atas dasar kontrol kita sendiri. Walaupun sifatnya dibujuk. Nah ketika dibujuk mau dikasih uang, misalnya dibuka tangannya, tetap itu keinginan dari hatinya ingin mendapatkan sesuatu, bukan karena bujukan itu, bukan. Tetap kalau hatinya tidak memberikan respon, tetap tidak bisa dikontrol. Artinya teori kontrol ini menyatakan tidak ada orang lain yang bisa mengontrol perilaku kita selain manusia itu sendiri. Begitu Bapak Ibu, termasuk murid-murid. Kita maunya murid ke sana, ambil sampah, digiring ke sana kemari, tanpa adanya kehendak dari mereka susah. Ya, Bapak Ibu merasakan ada yang penurut banget, ada yang sulit, wadalah istilahnya gitu ya. Itu pun semuanya kontrolnya dari mereka. Yang nurut kontrolnya ada sesuatu tujuan dalam hatinya. Untuk apa dia ngikutin guru? Tetap dia yang punya kemauan, bukan kemauan kita. Ya, nah ini kita lanjut Ibu. Nah ini perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kata siapa? Kata guru. Guru orang dewasa. Murid kita anak-anak. Kata kita, kumaji aing baik. Gimana kita? Kita buat seperti apa anak kita? Giring kemana, tuntun kemana? Kita yang mengontrol. Itu salah besar Bapak Ibu. Setiap perilaku anak kita harus menghargai, memahami mereka memiliki tujuannya masing-masing. Jangan dipaksakan kecuali tumbuh daripada keinginan dirinya sendiri. Nah, tugas kita apa? Tugas kita bagaimana menuntun yang baik, memberikan suri tauladan yang baik, memberikan nilai-nilai yang kelihatan walaupun secara sama-sama kelihatan oleh anak. Oh ini manfaatnya untuk ini, supaya anak tumbuh keinginan dari dalam diri. Artinya seorang guru sehebat apapun, sepintar apapun, tidak ada yang bisa mengontrol muridnya. Bahkan seorang ibunya pun di rumah tidak. Karena anak memiliki hati sendiri, memiliki keinginan sendiri, tujuan hidup sendiri. Walaupun jelas dia mah nurut, anak ini mah nurut, anak ini mah wadal, kan gitu ya. Tetap saja itu terlahir daripada kontrolnya sendiri, daripada keinginan sendiri. Kemudian Bapak Ibu, kenapa ini disebut ulisi? Bayangan kita sebagai orang tua, ya. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah ini Bapak Ibu jangan salah. Jangan kita lakukan ini, kritik misalnya gimana? Oh lihat anak lagi nulis, tulisannya jelek. Yang benar ini yang rapi ya, nulisnya kan baik kan ya? Baik nggak Bu? Baik kan? Yang benar nulisnya yang rapi ya. Sekarang bakal nurut nggak begitu-gitu. Walaupun nurut, itu keinginannya untuk membuat tulisan lebih baik Bapak Ibu. Dia bukan atas dasar perintah kita. Atau mengerjakan tugasnya yang lain mengerjakan 10 dia 5. Kita dengan baik kan ngomong, deh nanti kerjakannya 10 ya, yang lain kan 5. Itu luar biasa guru yang seperti itu ya. Enggak ini batur 10, ingin 5, kerjakan deh, apalagi seperti itu ya, itu lebih bahaya. Nah ini kritik dan membuat orang merasa bersalah tidak akan mengubah karakter. Karakter yang mana? Karakter yang baik tentunya ya. Ini malah akan mengkal, akan apa? Tidak menyukai peraturan, tidak menyukai gurunya. Kalau seorang murid sudah tidak suka dengan gurunya, apalagi pembelajarannya. Kan gitu ya Bapak Ibu. Kemudian guru mengontrol murid. Nah ini no way. Ya. Tidak ada lagi, tidak bisa. Semua kegiatan yang dilakukan murid kita atas dasar keinginannya sendiri, bukan atas dasar tekanan dari kita sebagai seorang guru. Tugas kita sebagai seorang guru hanya menuntun, menjadikan seorang anak
selamat dan bahagia dunia akhirat sesuai dengan kodrat keadaannya. Apa kodrat keadaan? Kodrat alam dan kodrat batinnya. Anak memiliki kodrat alam yang berbeda. Orang di masjid jangan disamakan dengan orang pasir kehidupannya. Ya, di sana budayanya begini, di sini begini. Kita harus menghormati itu. Kan gitu. Kemudian lanjut, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, gitu. Kita kasih penguatan dengan ngomong yang lembut, belum tentu bisa merubah karakter anak. Kan gitu, ya. Belum tentu. Selama di dalam hatinya tidak ingin berubah. Sekuat apapun kita. Nah, bagaimana tugas kita sebagai seorang guru menumbuhkan kesadaran itu pada diri anak. Baik Bapak Ibu, kita lanjut berikutnya. Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol, ya. Stimulus respon berubah ke teori kontrol. Stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Ini paradigma kita, ini anggapan kita, kebutuhan manusia itu sama. Kita di kelas yang menyamaratakan begitu, Bu. Kebutuhan murid sama. Oh, salah. Tidak, Bapak Ibu. Antara murid yang satu dengan murid yang lainnya itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kebutuhan apa saja nanti kita belajar di berikutnya. Ada ya Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia akan kita lihat nanti. Menurut teori kontrol, realita atau kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan belum dengan kalian pasti tidak sama. Ya begitu. Kemudian Bu Aam dengan Ibu itu tidak akan sama ya. Kebutuhannya pasti berbeda-beda. Nah ini tugas guru. Tugas guru memfasilitasi apa? Memberikan fasilitas agar kebutuhan mereka dapat ditambahkan, gitu ya. Lanjut, paradigma stimulus respon yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kemudian dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda tentang apa? Tentang dunia, tentang kehidupan. Kata si A, oh bakwan ini, bakwan itu adalah gorengan. Kata si B, bakwan itu adalah makanan yang sangat enak apabila dimakan dengan sambal. Hormati semuanya. Hormati. Kata yang satu lagi, bakwan itu makanan yang tidak enak bagi saya. Hormati, dia gak suka. Jadi pandangan orang tentang dunia berbeda-beda itu aja. Menurut teori kontrol, jangan disamakan. Ayo gitu-gitu aja mama. Nah ke anak-anak itu yang salah, apalagi guru di kelas. Begini nah harusnya 2 ditambah 4 itu 6 atau 1 dikurangi 1 itu 0. Anak ada yang berpikir misalnya 1 dikurangi 1 jawabannya berapa anak-anak? Ada yang ngacung 2. Hormati. Apa tanya alasan mereka sebut 2? Kenapa 1 dikurangi 1 jadi 2? Di rumah saya suka buka obat nyamuk ibu guru. Ada 1 saya ambil 1 jadi 2. Nah jadi kita harus tahu dulu alasan anak menjawab itu. Jadi itu bukan sesuatu yang baku Bapak Ibu. Lanjut ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah ini biasanya merayu-rayu, ya persuasi. Kita mengajak teman kita supaya ngikutin cara kita, ya seperti itu. Ini adalah rayuan biasanya, ya seperti kalau laki-laki ke perempuan, bijak dan perawan kan rayuan, begitu ya. Mengajak atau orang dewasa juga sama. Nah dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lanjut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini menurut stimulus respon, paradigma yang salah. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang suka dilakukan guru-guru di sekolah. Contohnya, anak gelut, bapak sini jotos. Laporan dianggap sesuatu yang salah. Di sidang, yang mana yang disidang? Yang menang, betul tidak? Yang sakit diobatin. Artinya ada keberpihakan guru pada salah satu siswa. Ini kita tanya dulu kenapa berantem. Ya, kita tanya dulu supaya nanti hasilnya mereka menyadari kesalahannya, mau memperbaiki sesuai dengan hatinya. Gak bakal ada solusi Bapak Ibu. Kalau kita hanya menghidang begitu saja, dikasih hukuman, konsekuensi, no, gak ada hasilnya. Bahkan suatu saat nanti dendam sama gurunya. Bisa jadi Bapak Ibu. Ya, lanjut Bapak Ibu. Orang lain bisa mengontrol saya. Betul gak Bapak Ibu? Tidak. Tadi contohnya Ibu Nur dengan hadiah gak bisa diraih pakai apa? Mau dibelikan nasi padang juga gak mau. Mau dikasih bakso waris juga gak mau. Selama dia bergantung pada keinginan. Baik Bapak Ibu. Oke, saya bisa mengontrol orang lain. Gak bisa ya Bapak Ibu ya. Sudah saya jelaskan tadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain dulu dari kontrol. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Model berpikir menang. Ini apa sih Bu dengan menang kalah?
Apa sih menang-menang itu dalam menangani kasus contohnya? Ya, jangan ada anak yang merasa menang, jangan ada si korban yang merasa disalahkan. Semuanya supaya menang-menang, menyadari semuanya melanggar keyakinan sekolah yang sudah ada, peraturan sekolah yang sudah ada. Kan gitu. Itu adalah proses menang-menang. Lanjut Bapak Ibu ya. Makna disiplin. Nah, ini apakah itu disiplin? Ada yang tahu jawabannya Bapak Ibu? Suka sering kan kita harus disiplin hidup kita. Apa itu disiplin Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ya, apa itu disiplin? Disiplin itu kan kalau kita berpikiran identiknya pada peraturan ya. Peraturan kan gitu ya. Ada Pak? Apa Pak? Ya. Jadi pada peraturan, kalau kita ingin disiplin harus datang tepat waktu. Itu tidak Bapak Ibu? Harus apa ya? Harus berbaris di depan kelas. Kalau hari Senin harus pakai seragam yang rapi, anak kita pakai topi, pakai dasi dan sebagainya. Itu menurut kita disiplin. Oke, kita lihat ya Ibu ya seperti apa. Nah ini makna disiplin yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara dalam bukunya Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka cetakan kelima tahun 2013 halaman 470. Menurut Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Bahasanya luar biasa. Bapak pendidikan Bapak Ibu ya, banyak kata-kata yang kita kurang ngerti, tapi kalau kita pahami Bapak Ibu begini artinya. Kedisiplinan itu munculnya dari diri kita. Bagaimana kalau kita tidak disiplin? Wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Artinya tugas seorang guru menuntun anak biar biasa berbuat disiplin tadi, Bapak Ibu ya. Tapi jangan ingat, kedisiplinan itu muncul daripada keinginannya sendiri, bukan atas dasar paksaan maupun hadiah yang diberikan. Karena itu tidak akan bertahan lama. Ya, sampai kapan kita mau kasih hadiah sama anak kita? Sampai kapan? Ya, selama kita mampu, tidak mungkin ya. Itu tidak akan mengubah perilaku anak ke arah yang lebih baik. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Ini makna disiplin dan nilai-nilai kebaikan. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai apa itu? Yang sudah dicanangkan oleh pemerintah ya, dan yaitu dalam profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini Bapak Ibu semuanya makna disiplin. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas apa? Atas tindakannya. Apa yang dilakukannya. Saya mau melakukan itu karena tahu resikonya. Saya akan mendapatkan ini. Itu adalah disebut disiplin diri. Bukan tidak tahu kehidupan yang batu. Nah itu bukan. Ya, bukan disiplin seperti itu. Terhadap apa yang dilakukannya tadi, karena mereka mendasarkan tindakan adanya dasar keinginan yang mereka yakini memiliki nilai-nilai yang baik, nilai-nilai kebajikan yang diakui kebenarannya oleh semua. Nilai apa itu? Kalau kita siswa kita, profil belajar Pancasila. Tugas kami sebagai guru penggerak adalah mencetak murid-murid yang memiliki karakter profil belajar Pancasila. Insya Allah, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Nah ini disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman, hukuman, atau penghargaan. Ini disiplin positif. Mau berdisiplin diri karena adanya ancaman, itu bukan disiplin namanya. Takut, suruh sama guru, ayo siapa yang tidak memungut sampah, hormat bendera sampai jam 12. Luar biasa. Siapa yang mengalami itu? Kita dulu ya. Kita dulu terlambat sedikit, angkat kaki, pegang kuping 1 jam di depan teman-teman, diketawain kan itu mengubah kita jadi baik.
Tidak malah tentang itu sama guru tuh. Ingat aja guru yang itu yang Bapak Ibu. Yang pertama, motivasi intrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Anak datang ke sekolah pagi-pagi terus berpakaian rapi karena mereka takut dihukum ya oleh gurunya, harus rapi. Nah ini ibu-ibunya jangan salah juga kalau mendidik anak di rumah, dek rapi dek pakai bajunya, cari kanan ke bumbu, jangan seperti itu. Tanamkan pada diri anak kita bahwa ini adalah disiplin positif, budaya positif, supaya terbersih dari hatinya. Kalau berpakaian rapi kan enak dipandang, kan gitu ya. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah itu apa lagi? Nah katanya Pak ini kan baik Pak, biar anak termotivasi belajarnya, biar anaknya apa? Lebih semangat belajarnya. Apa tidak boleh? Boleh, namun sedikit demi sedikit kita hilangkan. Contoh begini, kita orang tua nih biasanya, namun nomor biji, dibelikan sepeda, nah, dibeliin motor listrik, jadi sepeda listrik, gitu ya. Boleh nggak orang tua itu? Boleh Bapak Ibu, boleh. Tapi sedikit demi sedikit hilangkan ini, karena ini menyebabkan anak menjadi ketergantungan. Nantinya, ketika kita seorang orang tua tidak bisa membantu, anak akan kecewa Bapak Ibu, karena mereka selalu apa ketergantungan dengan kita, dengan penghargaan itu ya. Itu kita lanjut Bapak Ibu. Ini adalah yang ketiga yang baik, warnanya juga apa ya, adem gitu ya Ibu ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, saya ini rajin belajar karena saya ingin pintar, nanti kedepannya saya ingin jadi dokter. Kalau jadi dokter bisa membahagiakan orang tua, amin. Begitu ya Bapak Ibu ya. Itu yang harus kita tumbuhkan pada diri anak. Bukan dengan ini. Kalau kamu nomor 1 bakal dikasih. Itu tidak akan membawa efek yang positif buat anak kita. Nanti merasa ada gangguan. Termasuk Bapak Ibu guru di kelas. Siapa yang berani maju ke depan, Bapak Ibu guru kasih hadiah, kasih reward. Baik nggak itu? Baik Bapak Ibu. Tapi mau sampai kapan? Anak merasa ketergantungan itu, tumbuhkan kesadaran pada diri mereka supaya anak berani ke depan tujuannya di apa, Bapak Ibu. Ya, gitu. Kita lanjut Bapak Ibu. Berikutnya, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah ini poin penting Bapak Ibu. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Itu hukuman. Siapa yang bisa menghukum murid? Siapa biasanya? Guru. Kalau di sekolah, ya. Hebat guru merasa gagah, murid betul hukum, ya itu yang tidak tepat Bapak Ibu. Kemudian dalam hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan, kalau murid balik bertanya, orang yang udah ngerti, anak yang udah kritis, misalnya datang terlambat ke sekolah, dihukum keliling sekolah atau lapangan 5 kali, melawan bisa nggak? Bisa. Di mana aturan apa? Nah karena ini hukuman ini tidak atas dasar kesepakatan bersama dibuatnya, keyakinan dan kesepakatan yang nggak ada. Anak bisa protes, bisa, dan guru dalam posisi yang salah, yang tidak tepat. Itu Bapak Ibu. Kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun verbal. Fisik seperti apa contohnya? Ada yang mulutnya, ngata-ngatain anak. Ya, itu. Tuh, tempat tuh situ mah. Belajar benar, kita sapu baik, ayo mana kok nggak baik, noding. Nah itu hukuman Bapak Ibu. Secara tidak kita sadari, hati-hati. Bentuk apapun perkataan kita, selembut apapun, apalagi ibu percaya nih. Kalau ibu guru lembut sekali, nanti jangan dapat telur lagi ya, jangan dapat telur lagi, jatuh nggak mentalnya Bapak Ibu, jatuh. Ini bagus banget nilainya telur, harus gitu Bapak Ibu. Nanti kalau dikasih telinga ini jadi boneka ya. Besok supaya jadi kambing dapatnya jangan 0 deh, dapatnya angka 8. Nanti dibikin kelincinya bagus. Itu motivasi Bapak Ibu. Ya. Tapi itu jangan berkelanjutan. Jangan. Nanti imbasnya anak merasa ketergantungan. Kalau di alam guru nah kerja. Jadi alam atau ngehandle Bapak Ibu ya. Begitu ya. Iya, kita lanjut Bapak Ibu. Biasa dilakukan itu Ibu, iya kita sadari dari sekarang jangan lakukan lagi. Begitu Bapak Ibu ya. Kayak konsekuensi, apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Kalau hukuman tuh Bu,
ada yang tersakiti Bu. Ya, kalau konsekuensi misalnya begini, masuk ke kelas sedang mengerjakan tugas, anak-anak kerja kelompok, Muhyiddin kasih Bu tulisannya kan coret. Konsekuensinya seperti apa contohnya? Gantian tulis kedai, terus rapi batu tadi ayo tulis kedai. Nah itu konsekuensi namanya. Kalau hukuman seperti apa? Dipantik kumpul berletok. Nah gitu ya Ibu ya. Jadi sudah disepakati murid di mana adanya di kesepakatan kelas. Dibuat di kesepakatan di kelas, tidak boleh atau ini saling menghargai ketika sedang belajar. Nah itu sudah tidak menghargai kan gitu ya. Itu contoh kesepakatan kelas. Lanjut Ibu, konsekuensi murid tidak nyaman untuk jangka waktu tertentu selama masih terniat teguran dari guru ya. Sudah lupa nanti sudah 5-6 hari lupa baru lagi. Selama masih ingat ucapan gurunya dia akan merasa tidak nyaman Bapak Ibu. Berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, banyak data berapa kali dia melakukan kesalahan lalu ditegur. Sekali dianggapkan, 2 kali dianggapkan, 3 kali dipanggil pelan-pelan, 4 kali ada kerang. Nah itu juga adalah konsekuensi Bapak Ibu. Nah ini yang diharapkan kita lakukan Bapak Ibu sebagai guru, restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadikan kesalahan pengalaman yang berharga. Jangan terulang lagi seperti keledai masuk ke lubang yang sama. Seperti itu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Hubungan dengan siapa? Guru dengan murid, murid dengan murid. Dengan restitusi. Seperti apa contohnya restitusi? Nanti ada Bapak Ibu. Kita lihat. Lanjut, tawaran bukan paksaan. Ini dalam restitusi. Tawaran apa sih maksudnya? Apakah kamu mau memperbaiki kesalahan kamu? Tawaran apa paksaan? Tawaran. Kalau paksaan gimana? Kamu harus memperbaiki. Kalau tidak, nah itu adalah paksaan. Jadi gini, apakah kamu mau memperbaiki kesalahan kamu? Itu tawar. Ini dalam restitusi Bapak Ibu. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi. Nah selama ini kita begitu tidak? Anak yang berantem apa yang dibicarakan? Mau ngegebu, nah alasan ya gitu ya. Ulah gitu deh permasalahan dibesar-besarkan. Harusnya solusi jalan keluar dan dia menang-menang Bapak Ibu. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Biasanya begini, seorang murid bandel yang sudah nangisin temannya, dia malu tuh bergabung lagi sama temannya. Dengan restitusi dia akan kembali lagi Bapak Ibu. Yuk kita lanjut ya Bu ya, biar lebih jelas. Hukuman, konsekuensi dan restitusi ini tadi sudah saya jelaskan Bapak Ibu ya, ini dalam bentuk tabel saja. Kalau hukuman menuju pada identitas gagal. Identitas siapa? Murid kita Bapak Ibu. Kalau konsekuensi dan restitusi lebih ke identitas sukses ya. Ini hanya perbedaannya ini saja. Tapi yang kita lakukan yang mana Pak? Harusnya maksimalkan dengan restitusi Bapak Ibu. Lanjut ya. Nah ini hukuman atau konsekuensi contohnya. Contoh daripada kita lihat nomor 1, hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi yang tidak ada yang bisa gitu, tidak ada visi. Ini adalah konsekuensi ya. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Hukuman kita jangan pakai ya Bu. Kalau konsekuensi agak gitu, tapi jangan kalau bisa ya. Kemudian lanjut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Nah, siapa Ibu? Lanjut ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Pertanggungjawaban konsekuensi itu ya Bu ya. Oke lanjut, merapikan kelas karena telah membuat banyak sampah saat istirahat. Konsekuensi. Kena mengantar teman ke UKS dan mengobatinya karena mendorong saat berolahraga. Konsekuensi. Yang ketujuh, membersihkan kamar mandi sekolah karena membuat menangis adik kelas. Hukuman. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah ya. Luar biasa Bapak
Bapak Ibu sudah paham apa itu konsekuensi, apa itu hukuman. Mudah-mudahan jangan ada hubungan lagi buat anak didik kita ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Restitusi ini yang patut kita lakukan Bapak Ibu. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan apa yang dilakukan siswa, walaupun menurut kita salah, itu memiliki tujuan. Lanjut, restitusi memperbaiki hubungan antar siapa? Antar guru dengan murid, murid dengan murid. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Seperti tadi ya Bapak Ibu saya demonstrasikan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, artinya siswa, murid kita menyadari bahwa tindakannya ini sudah melanggar aturan dan kesepakatan yang telah dibuat. Aturan ekstrim, jangan bicara aturan di sini. Kalau aturan ekstrim luar biasa, kita buat kesepakatan kelas yang mengandung keyakinan kelas. Begitu ya Bu. Nilainya lebih apa? Lebih ke apa ya? Kemandirian, seperti mandiri, bergotong royong, saling menghargai. Kalau peraturan kan gini, tidak boleh terlambat masuk kelas, kalau tidak, nah itu adalah aturan ya Bapak Ibu. Lebih bijak lah gitu istilahnya ya. Kita lanjut, restitusi fokus pada solusi, bukan bermasalah dibesar-besarkan. Lanjut, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah ini, kenapa anak-anak terlambat jangan langsung dihukum Bapak Ibu dulu. Kita tanya, kenapa kamu terlambat? Mungkin alasannya harus membantu ibu dulu menjajakan kuenya. Ya, malam-malam membantu bapaknya dulu novelin, nah kalau dia membutuhkan ibu ya, sehingga kesiangan. Kita tanya dulu, jangan langsung diponis dikasih hukuman. Waduh, nggak mengerjakan tugas yang lain, mengerjakan kamu kenapa ini? Push up. Nah, ini yang luar biasa. Tanya dulu kenapa tidak mengerjakan tugas. Bahkan alasannya bisa sepele Bapak Ibu. Pulpen saya hilang Pak. Bisa nggak Bapak Ibu? Kadang-kadang guru mau pulang sendiri loh. Berapa butuh lagi? Asal ke atas mata kaki. Nah ini yang tidak boleh Bapak Ibu. Hargai. Pulpen itu barang. Kalau bilang aja. Bisa saja hilang, mau beli udah jam 12 mana malam Bapak Ibu ya. Kita akui, kita pahami dengan memberikan tuntunan yang baik kepada anak didik kita. Lanjut Bapak Ibu. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Betul nggak menurut Bapak Ibu? Tanggapan Bapak Ibu ya. Ini akan menumbuhkan karakter yang lebih positif pada diri anak. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Ya, karakter anak yang kita tumbuhkan, kita munculkan, bukan tindakan salah dan benarnya, Bapak Ibu. Lanjut, restitusi menguatkan apa? Karakternya, kemandiriannya, ya, rasa bertanggung jawabnya. Ini kita kuatkan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bagaimana sih Pak restitusi? Tadi ada videonya Bapak Ibu. Ya, kita perhatikan ada simulasi juga ya. Nah ini Bapak Ibu, judulnya kok begini, dihukum oleh penghargaan. Nah kok bisa penghargaan dihukum? Oke, kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Nah setelah ini mungkin Bapak Ibu ada kasih komen lagi muridnya. Ya, oke, penghargaan tidak efektif. Artinya penghargaan yang kita berikan itu tidak menanamkan keinginan sendiri. Kalau dikasih penghargaan mau, nggak dikasih nggak mau, nggak ada motivasi. Artinya anak ketergantungan. Lanjut, penghargaan merusak hubungan siapa? Guru dengan murid, murid dengan murid. Kok bisa begitu? Contoh kecil. Ada lomba IPA di kecamatan. Sekolah lembaga fisik 1 bawa 2 orang anak ikut lomba IPA. Yang satu kebetulan juara, yang satu tidak. Itu sekolah suka lupa, yang dikasih hadiah cuma yang menang saja. Sakit nggak tuh yang kalah? Sakit, tidak dihargai. Mereka sudah berjuang buat siapa? Nah itu merusak. Akhirnya sama temannya yang dikasih hadiah apa aja? Hewan lah. Kagum deh, bukan terkenal ya Allah. Kayak Inggris. Nah itu merusak hubungan Bapak Ibu. Lanjut ya Bapak Ibu, penghargaan mengurangi ketepatan. Tadi itu kalau dikasih penghargaan mau datang pagi-pagi. Kalau yang datang pagi-pagi dikasih bintang merah. Kalau anak tahu biasanya ya. Kalau yang terlambat tidak dikasih. Selama masih ada bintang merah mereka mungkin. Tapi mau sampai kapan? Gitu ya. Lanjut Bapak Ibu. Penghargaan menunjukkan kualitas. Kualitas apa? Kualitas kemampuan berpikir anak. Dengan penghargaan anak tuh luar biasa berpikir supaya tahu menang-menang. Pahulah supaya dapat
hadiah. Kalau tidak ada penghargaan, nggak ada. Mereka melempem, gitu ya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Bagi siapa? Bagi yang tidak dapat hadiah, Bapak Ibu. Di kelas di Jawasku, siapa yang benar? Bapak kasih, Ibu kasih. Bagi yang salah, bagus. Kalau masalah yang baik, menang hadiah teror. Nah, Bu, ini dia. Ya, jadi yang kreatif nanti hanya ini lagi. Makanya nggak aneh, Bu. Di daerah kita bukan di kota, di kita Bu ya, pengalaman. Motivasi dan nomor hiji sampai lulus nomor hiji apa? Itu Bu, motivasi dari gurunya yang kurang terutama semua. Karena kebutuhan anak berbeda-beda. Makanya sekarang Bapak Ibu tidak ada ranking. Tidak boleh ada ranking. Itu mendiskriminasi hak anak. Kemampuan anak berbeda-beda. Udah disuruh waktu yuk, anakmu iyo, jengmu iyo. Menang bertenang guru KPH 10 mau di mana gitu kalau begitu ajaran, ada yang masuk ajaran begitu ya Bapak Ibu yang beda. Harus kita pahami itu. Latar belakang keluarga, kehidupannya juga Bapak Ibu, karakteristik juga, gaya belajarnya juga seperti apa. Dan yang terakhir, penghargaan menghukum. Bapak bisa? Bagaimana? Ada yang tahu penghargaan menghukum? Contoh penghargaan di mana tadi Bapak Ibu sudah saya jelaskan. Menghukum bagi siapa? Bagi yang dapat penghargaan maupun yang tidak mendapat penghargaan. Bagi yang mendapat penghargaan apa hukumannya? Harus mempertahankan prestasinya. Luar biasa. Lihat Bapak Ibu. Kalau kita belajar sungguh-sungguh kayak menang hadiah di Jepang mana? 4 hari menang piala ya. Nanti dalam dirinya supaya menang piala ini belajarlah perlu kembali penting. Nang pembanturan nama yang hampir hanya percaya. Usah bagus itu menang piala. Iya, seperti tugas-tugas kami begitu ya. Seperti itu. Kemudian bagi yang tidak dapat apa lagi yang tidak dapat penghargaan. Baik Ibu, ada beberapa lagi, tinggal sedikit ya. Apa perbedaan dari peraturan kelas, kesepakatan kelas, dan keyakinan kelas? Nah ini ada peraturan, ada kesepakatan, dan ada keyakinan. Oke. Peraturan kelas bisa dibuat berdasarkan kesepakatan bersama ataupun tidak di sekolah. Biasanya kalau ada aturan di kelas dapat guru itu, ya. Terus cenderung bersifat satu arah, yakni dari guru. Apa kata guru? Murid harus anu nggak ada di sini, nggak ditulis di peraturan. Guru yang terlambat harus mencatat 100 kali, nggak ada. Licin. Nah, jangan kita terlambat ini dalam peraturan. Hilangkan sekarang peraturan di sekolah maupun di kelas Bapak Ibu. Kemudian dalam persepsi identik dengan hukuman atau konsekuensi. Jadi kejamlah peraturan itu guys, kejam. Kok bisa begitu? Kita lihat Bapak Ibu. Nah ini kesepakatan kelas. Dibuat dasar-dasar kesepakatan bersama. Dengan siapa? Dengan murid. Sudah dipraktekkan di sekolah ini. Alhamdulillah sudah Bapak Ibu. Anak-anak, yuk kita buat. Bapak mau dengerin aja, mau nyatet aja apa yang harus kita lakukan di kelas. Pak tidak boleh membuang sampah di kelas. Saya tulis Bapak Ibu. Ya, saya tulis. Ini kemauan anak loh, bukan saya. Artinya nanti anak kalau melanggar kesepakatan ini bisa kita panggil dengan restitusi. Nah, ini Bapak Ibu. Kesepakatan kelas lebih rinci dan detail. Contohnya, tidak boleh mengganggu teman yang sedang belajar. Kesepakatan kelas. Ya, lebih rinci. Jangan mencoret tembok kelas. Itu adalah kesepakatan kelas. Kemudian kesepakatan kelas bentuknya konkret dan lebih mirip dengan peraturan. Jadi yang bagus kita lihat satu lagi, keyakinan kelas. Dibuat atas kesepakatan bersama atau kesepakatan kelas. Sudah jelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Kok abstrak gimana sih? Nah, kalau kesepakatan kelas begini, tidak boleh mencoret tembok di ruangan kelas. Itu kesepakatan. Kalau keyakinan kelasnya, jagalah kebersihan. Luar biasa. Jadi banyak sekali anak-anak nanti tahu menjaga kebersihan itu apa saja. Jangan membuang sampah sembarangan. Hilangkan atau jangan dipakai kata jangan dan tidak dalam sebuah keyakinan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Harus gimana? Buanglah sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh menyakiti teman. Harusnya bagaimana? Saling menghargai. Harus tidak boleh berbicara kasar kepada orang tua. Benar nggak itu?
Benar, tapi di dalam keyakinan kelas bahasanya beda. Apa bahasanya? Menghormati, saling menghormati. Begitu Bapak Ibu. Ya, gitu. Jadi tidak ada kata yang negatif, tidak atau jangan. Hindari kepada anak-anak kita. Tidak boleh begitu, jangan begitu. Hilangkan kata jangannya, hilangkan kata tidaknya. Anak lambat terus, tidak boleh terlambat lagi. Jangan begitu bahasanya. Bagaimana bahasanya Ibu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Besok datang lebih awalnya. Itu bahasanya anak nggak sakit Bapak Ibu. Kamu jangan datang terlambat lagi. Sakit Bapak Ibu? Sakit. Sakitnya di sini. Ya. Tapi besok ya datangnya lebih awal. Itu bahasanya. Bisa Bapak Ibu begitu ya? Insya Allah kita bisa mulai dari diri. Apalagi berikutnya, berisi nilai-nilai kebajikan yang diakini secara universal. Yakin nilai-nilainya baik semua, diakui oleh semua orang. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ini kadang-kadang cuma bisa ngomongnya aja, tersirat dan tersurat itu apa Pak? Kalau tersirat itu ada dalam bentuk dokumennya Bapak Ibu, ada notifnya, ada tulisannya. Kalau tersurat hanya keyakinan di dalam hati. Ya Ibu ya begitu ya. Lanjut Bapak Ibu. Nah ini contoh kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Yang pertama, ini ada di kelas 4 sana Bapak Ibu, ada ini ya. Kesepakatan kelasnya mendengarkan ketika guru atau teman sedang berbicara. Ini bagus nggak? Bagus ya, mendengarkan ketika guru atau teman sedang berbicara. Terus yang kedua, tidak menyela pembicaraan. Berikutnya, mengangkat tangan jika ingin bertanya atau berkomentar. Berikutnya, datang atau pulang tepat waktu. Berikutnya, memakai seragam sesuai jadwal. Kemudian, meminta izin jika mau keluar kelas. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Tidak menyontek saat sedang ulangan. Membantu teman yang membutuhkan. Dan berkata sopan dan santun. Ini kesepakatan kelas yang dibuat bersama murid. Kita buat menjadi keyakinan kelas. Nilainya ke sana. Bahkan lebih dari yang pertama, menghormati diri sendiri dan orang lain, termasuk yang mana itu. Mendengarkan ketika guru, teman sedang berbicara itu menghormati ya. Masuk semuanya. Jadi di sini menghormati diri sendiri, orang lain, saling menyayangi, beribadah bertakwa, disiplin, tertib, kebersihan, kesehatan, bertanggung jawab, mandiri dan menghormati teman. Ini adalah keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah ini Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya makanan, rumah, dan kesehatan. Termasuk kebutuhan bereproduksi. Apa yang bereproduksi? Memperbanyak keturunan. Kiwin Bapak Ibu. Nah itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kalau kita tidak bereproduksi, keturunan kita habis. Benar. Oke. Lanjut. Kebutuhan akan penguasaan. Nah ini kebutuhan akan penguasaan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nukia identik dengan jelma menghayal bersama di alam baik. Wajar nggak Bapak Ibu? Jadi kebutuhan mereka. Jangan disalahkan, nggak ada yang salah. Emang kebutuhannya begitu. Ya, penguasaan. Ya, ini 5 kebutuhan dasar yang tidak bisa hilang dari diri manusia. Tinggal kita menyikapinya seperti apa. Berikutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan bukan ini kira-kira. Yakin kebutuhan. Ya, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kamu jadi anak keluarga daeng. Nah, ini kebutuhan kita. Tidak disayangi ibu mau, nggak mau. Ya, dan sebagainya. Kemudian kesenangan. Kesenangan ini ternyata kebutuhan dasar Bapak Ibu. Orang yang tidak pernah bersenang-senang pasti hidupnya sentuh. Ya, hidupnya galau. Wajib kesenangan tuh. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini kebutuhan. Kalau orang yang ketawanya sebulan sekali, saya nggak bisa lagi. Cepet tua Bapak Ibu. Ya, serius deh. Serius aja mukanya, serius aja. Kegiatannya serius, ketawa itu mahal banget. Gitu ya. Siapa maksudnya gitu ya bahasanya ya. Nah itu. Ya, ini tidak terpenuhi kesenangannya.
Ya, Bapak Ibu. Lanjut kebebasan. Ini kebutuhan dasar kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi arah yang merayu-rayu itu kebutuhannya. Ya, kebutuhan dia untuk kebebasan, bebas merayu-rayu. Hayu begitu. Apalagi sekarang sedang zaman begini ya Bapak Ibu ya. Baca kita gaya aja, nggak apa-apa. Tapi kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Bapak Ibu, baik lanjut ya Bapak Ibu. Mari identifikasi masalah berikut. Perhatikan, Ahmad seorang anak kelas 1 selalu berlari keluar kelas menuju belakang sekolahnya yang dipenuhi dengan semak belukar dan banyak duri. Tingkahnya membuat bu guru si bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Ahmad. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Ahmad. Jika respon Ahmad seperti berikut ini berdasarkan 5 kebutuhan dasar tadi ya Bapak Ibu. Yang pertama, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebutuhan yang mana tadi yang 5? Yang ini Bapak Ibu. Nah, iya, yang mana coba ini? Kebutuhan yang mana Bapak Ibu? Aku bosan belajar mewarnai di dalam kelas. Kesenangan, kebebasan, kebebasan. Kebutuhan dasar kebebasan. Wajar nggak Ahmad bicara begini? Wajar, semua di kelas dulu. Ya, itu jangan marah bu guru ya. Kalau anak mau keluar dulu jangan marah. Bosan dia. Karena apa bosan dia? Cara menyampaikan kita tidak menarik dia. Cara mengajar kita tidak asyik ya. Dunia anak adalah dunia luar biasa Bapak Ibu sudah paham ya. Untuk itu kasih permainan sebanyak-banyaknya bagi mereka. Permainan yang menurut Bapak Ibu. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Kata apa ini? Kebutuhan yang mana? Kesenangan. Kesenangan. Aku senang kan ya. Lanjut nomor 3. Ibu guru kejar aku karena ibu guru sayang kepadaku. Kasih sayang. Ya, kebutuhan kasih sayang. Kemudian yang keempat, aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku? Penguasaan. Ini kebutuhan dasar anak harus dihargai dan dipahami, jangan disalahkan Bapak Ibu. Lanjut ya, mudah-mudahan kita jadi pintar semua setelah ini. 5 posisi kontrol guru. Nah, ini kontrol guru yang penting ya. Hanya kita sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum. Nah, kita bukan ini ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini. Misalnya, patuhi aturan saya atau awas. Itu adalah penghukum. Kamu selalu saja salah. Itu adalah penghukum. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini kalau mengerjakan pekerjaan tugas Bapak Ibu, itu adalah penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara guru itu sendiri. Menurut guru begitu harus begitu. Dialah sebagai seorang penghukum. Alhamdulillah ya Bapak Ibu guru. Oke, yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ya, coba kita renungkan posisi kita di sini bukan. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar seperti begini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kedengarannya gimana gitu ya. Terus berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Dia nggak kasar ngomongnya, tapi ketika tidak ada siapa-siapa, ini membuat orang merasa bersalah. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Yang ketiga, teman. Posisi teman. Guru sebagai teman. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata begini, kalau seorang teman guru sebagai teman muridnya berkata, ayo bantulah demi Bapak ya, misalnya itu ya, ayo besok datangnya jangan terlambat, kasihan sama Bapak ya, nanti ditegur sama kepala sekolah. Nah ini sebagai teman yang mereka baik-baik saja,
Ya, ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini kan gitu ya. Kita sering membantu guru dan sebagainya. Hal negatifnya apa? Dari posisi teman, suatu saat guru tersebut misalnya tidak dapat membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak teman saya, ternyata bukan. Biasanya membantu sekarang tidak, dan seterusnya. Lanjut Bapak Ibu, yang keempat, posisi guru sebagai pemantau. Nah ini posisi guru sebagai pemantau ini mengandalkan data-data dan penghitungan Bapak Ibu untuk apa? Melakukan perbaikan terhadap siswanya. Ya, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, terus sanksi apa atau konsekuensi apa yang harus kamu jalani. Itu adalah sebagai pemantau. Oke, lanjut satu lagi, sebagai manajer. Posisi guru sebagai manajer di kelas. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Biasanya akan berkata seperti ini, apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya, dan seterusnya Bapak Ibu. Ini yang kita harapkan sebagai seorang guru berada pada posisi manajer di kelas. Nah ini yang di akhir Bapak Ibu, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen dalam tulisannya pada tahun 2004. Nah ini restitusi ini Bapak Ibu menumbuhkan kesadaran internal dari diri murid untuk memperbaiki kesalahannya sesuai dengan keyakinan dan kesepakatan kelas yang ada Bapak Ibu. Baik, restitusi seperti apa? Nah ini Bapak Ibu ciri-cirinya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini saya sudah ya, memperbaiki hubungan, bukan paksaan, melihat ke dalam diri, dan yang terakhir berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini langkah-langkahnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru bisa menerapkannya di sekolah menangani permasalahan siswa. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini, oke. Perhatikan Bapak Ibu satu persatu. Menstabilkan identitas gimana? Kalau kita memanggil anak, menanyai anak, biar kondisinya stabil dulu, normal dulu. Ulah bermarah kayak dulu, ditanya kurang marah deh Bapak Ibu. Siapa ya kayak gitu ya? Jawab, ya tenang dulu, tenang, suasananya, ya kondisinya tenang dulu, suruh duduk aja dulu, gitu ya. Udah kelihatan santai baru kita tanya. Itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Contohnya gimana? Kenapa tadi kamu nonjok si Anu? Itu Pak, buku saya, PR saya sobek. Saya mau mengumpulkan gak ada lagi. Bagaimana jawaban kita sebagai guru? Oh pantas kamu marah. Bapak juga kalau begitu kan marah. Ya, biar anak apa? Nanti mau menyadari kesalahannya. Kita lihat nanti dalam restitusi Bapak Ibu. Menanyakan keyakinan, artinya keyakinan yang mana? Kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama di dalam kelas. Seorang guru tidak akan bisa melaksanakan segitiga restitusi kalau di kelasnya belum ada keyakinan kelas, belum ada dibuat kesepakatan kelas. Bagaimana mau menjadikan restitusi? Ya, kita lihat Bapak Ibu. Ini saya punya satu contoh kasus. Mari kita saksikan sebuah video proses penyelesaian masalah belajar murid menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Kasusnya Bapak Ibu, pada saat kelas 4 sedang melaksanakan kegiatan ulangan formatif, tiba-tiba seorang siswa namanya Rini marah-marah kepada teman-temannya sambil menggebrak meja dan mengeluarkan kata-kata kasar. Suasana belajar menjadi kacau. Saya mencoba menenangkan suasana agar kondusif kembali. Kemudian saya menghampiri Rini yang sudah duduk kembali dan berbicara kepadanya, Rini, nanti jam istirahat kamu menghadap Bapak ya ke ruang guru. Rini pun menganggukkan kepalanya. Berikut adalah video penerapan segitiga restitusi. Kita simak baik-baik Bapak Ibu. Sebentar ya. Udah. Waalaikumsalam. Oh ya tadi silakan.
Terus keyakinan kelas apa yang dijaga? Terus sikap ini di kelas sudah sesuai atau tidak? Apakah ini mau untuk memperbaikinya? Bagaimana caranya ini memperbaikinya? Nah, kalau sudah seperti itu, Rini ingin menjadi orang yang seperti apa? Oh, baiklah kalau begitu. Bapak bangga sekali sama kamu. Kamu mau memperbaiki apa yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah dilakukan. Baik kalau begitu ini, silakan kamu istirahat. 5 hari lagi istirahat bersama teman-teman kamu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat ya. Oke Bapak Ibu semua. Bapak Ibu bisa lihat. Bapak Ibu bisa lihat ya, dengan penanganan penyelesaian masalah seperti ini, anak merasa gimana Bapak Ibu? Siapa yang mengakui kesalahannya? Mereka sendiri. Mereka mau memperbaikinya dipaksa atau ditawarkan? Ditawarkan Bapak Ibu. Ya, insya Allah dengan cara ini gak bakalan lama Bu. Kalau anak-anak berantem saya praktekkan di sekolah ini gak lama Bu. 2 menit selesai. Mereka pelukan lagi. Ya, saya tanya besar Mbak Dia. Di sini kalau menyelesaikan masalah, kami menggunakan restitusi seperti ini. Anak menyadari kesalahannya, mau memperbaiki kesalahannya dengan kesadaran sendiri. Syaratnya satu, di kelas sudah ada kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kalau tidak ada susah Bapak Ibu ya. Oke. Ini yang terakhir, semoga kita dapat membuat dan menerapkan budaya positif di sekolah impian kita. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Itulah pemaparan dari Bapak Eko yang sangat sekali memotivasi kita ya Ibu-Ibu dalam mendidik anak-anak kita di sekolah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Eko bisa bermanfaat buat kita semua ya. Dan dilanjut kita dengan acara yang selanjutnya yaitu tanya jawab atau tanggapan. Jika dari Ibu Bapak Guru ada yang mau bertanya atau menanggapi materi yang disampaikan oleh Pak Eko, saya persilakan. Ada yang mau bertanya silakan. Siapa yang mau bertanya? Pak Dian mau bertanya? Mangga Pak Dian ya. Atau sekedar menanggapi saja boleh ya dengan waktu yang singkat karena ya, tidak banyak mungkin karena waktu sudah melampaui batas yang ditentukan. 15 menit sudah malam kita. Saya hanya memberikan tanggapan secara keseluruhan apa yang disampaikan oleh Bapak Eko Budi Wisastro sebagai peserta calon anggota atau calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023. Saya ucapkan apresiasi yang sangat luar biasa, terutama bagi keadaan sekolah kita yaitu SDN 1 Lembang Gresik. Dengan adanya kegiatan ini dapat membangkitkan semangat baru, motivasi baru sehingga sekolah sedikit berkembang menuju arah yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan sebagai wakil guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mungkin sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi saya tidak menggurui Bapak Ibu semua. Kita berbagi pengalaman apa yang saya pahami tentang materi ini selama mengikuti guru penggerak ini. Alhamdulillah banyak sekali manfaat, banyak ilmu yang ternyata kita miskonsepsi sekarang bisa kita luruskan bersama menjadi guru yang lebih baik, menjadi guru yang menjadi panutan buat murid-murid kita di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah serangkaian acara diseminasi budaya positif telah selesai dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Pak Eko kepada kita bisa bermanfaat buat kita semua dan memotivasi kita untuk ikut daftar guru penggerak yang selanjutnya.
lainnya. Acara yang terakhir yaitu penutup atau doa. Marilah sama-sama untuk menutup acara ini kita sama-sama membacakan hamdalah. Setelah mengikuti diseminasi ini, jujur saya pribadi merasa terinspirasi untuk mengikuti program grup penggerak ke depan, dan saya mendapatkan ilmu yang luar biasa pada hari ini dengan apa yang disampaikan oleh Pak Eko terkait diseminasi budaya positif di sekolah yang diterapkan oleh Pak Eko pada kegiatan ini. Jujur membangkitkan semangat saya untuk lebih maju lagi, dan saya jujur merasa terinspirasi banget untuk mengikuti program grup penggerak ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.